Andri. Bang. Selamat. Berapa? 9. Gimana Di? Oh siap tumpah tuh. Yan gimana Yan? Trek boleh bang. Mantap. Gimana? Parah. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my standing, go out of this world. Hai teman AMW, kali ini kita punya tema berbeda, yaitu cerita di balik hati. Dan di sebelah saya ada teman lama saya namanya Raji. Halo Ji. Halo guys, kenalin nama gue Raji Novian. Asik. Temen yang paling ganteng, ya kan? Emang agak stres dia, agak PA. Jadi kali ini Ji, kita mau temanya tuh karena gua jelasin teman-teman gua, misalnya dekat dengan teman gua. Nah, ada pengalaman apa sih di sekitaran teman-teman gua tuh? Misalnya hobi lu, tapi yang menarik lah, yang unik. Kayak gitu. Misalnya nih, yang gua tahu nih, lu kan biasanya update naik gunung atau yang gua tahu lah, naik gunung atau main kemana. Ceritain dong Ji, menurut lu persiapan apa naik gunung gue itu ini Bang. Naik gunung sih Bang. Pertama kali gue naik gunung itu ke Gunung Slamet. Gunung Slamet. Wih. Iya. Di mana tuh? Jawa Tengah, gunung ya? tertinggi di Jawa Tengah tuh Gunung Slamet. Jawa Tengah. Oh, mantap. Sandi. Nah, mau gimana? Persiapannya tuh untuk naik gunung nih, misalnya yang masih awam atau yang pingin, misalnya anak yang SMP, SMA yang masih pingin naik gunung. Dulu pas persiapannya? saya awal kan temen saya ngajak nih. Tiba-tiba kan saya juga kaget, tiba-tiba diajaknya langsung ke Gunung Slamet, gunung tertinggi tuh Jawa Tengah. Persiapannya itu saya paling lari-lari kecil buat badan saya, kaki saya biar nggak kram pas nanjak. Sebenarnya sorry nih gue potong. Sebenarnya ngaruh nggak sih? Sorry Ji. Badan lu kan maksudnya nggak kurus-kurus banget ya maksudnya. Tapi mohon maaf kan nih Mas Andi. Persiapannya ngaruh nggak sih di stamina lu? Enggak, tapi mohon maaf ya Mas Andi nih. Dulu saya pas naik Gunung Slamet itu badan saya nggak six-pack kayak gini nih. Iya. Nggak six-pack seperti ini nih. Nah, terus ngaruh Mas. Soalnya kenapa ya? Kalau kita tiba-tiba langsung nanjak tuh bakal kaget Mas. Saya ngerasain Mas. Kagetnya gimana? Tiba-tiba kita udah capek nih nanjak, tiba-tiba pas di trek nih istirahat ngecamp tuh bener-bener kaget, badan cepet pegel Mas di situ. Kalau saya ngerasain. Lu sama siapa sih, berapa orang gitu maksudnya? Pas waktu itu saya ke Gunung Slamet ada 10 orang Mas. Cerita uniknya gini Mas. Dari awal nih. Cerita uniknya saya bener-bener nggak punya apa-apaan, semuanya itu barang-barang saya pinjam dari tas, jaket. Sedikit nggak modal ya berarti ya. Namanya juga baru guys ya kan. Namanya juga baru. Ya, nah, saya minjam. Nah ini sih minjem sepatu nih Mas. Saya kan berangkat dari Jakarta itu malam. Kocaknya naik kereta yang murah banget Mas. Lu dari Jakarta? Dari Jakarta. Teman semua 10 orangnya di Jakarta. Naik kereta tuh naik kereta Serayu Mas. Jadi kereta itu muter lewat Bandung. Oh gitu ya. Kalau kita lewat jalur langsung ke Jawa Tengah kan bangsa ke Purwokerto itu kan 7 jam, 6 jam, sampai 8 jam gitu. Cepet, nah ini saya muter, nah, itu yang bikin lama waktu. Nah sehabis itu saya sampai pagi, saya udah nyewa mobil bak ke base camp Bambangan. Itu base camp ya atau pos 1? Base camp. Okay. Tapi base campnya itu udah di atas awan Mas, jangan salah. Mantap juga ya. Udah, pokoknya kelihatan lah kalau dapat pemandangan bagus. Sampai base camp, persiapan. Nah, cerita lucu ini saya minjem sepatu sama temen nih. Pas sampai nanjak nih, mulai nih dari pendaftaran. Saya nanjak kan tuh di jalanan jelek, udah berbatuan. Berbatuan, nyoplok tuh sepatu. Mana sepatu minjem lagi. Emang kenapa sih, kena legok atau apa gitu? Berbatuan Mas, batu gede. Di awal naik juga awal nanjak mau ke pos 1. Ya udah nyoplok, akhirnya saya pakai sendal Mas. Tuh saya pakai sendal naik, nyampe di pos 2 maghrib kena hujan Mas. Jujur Mas. Enggak copot lagi enggak? Enggak, saya udah lepas sepatu. Udah pakai sendal sepatu itu. Lu taruh di mana? Di tas lu? Di tas. Terus saya
mau naik ke pos 2 Mas. Saya nangis Mas, mau nangis. Kenapa? Karena di situ hujan deras. Terus bener-bener licin, pakai sendal. Wah, bener-bener kenangan banget itu. Saya dalam hati saya, perempuan aja bisa, tapi kenapa saya nggak bisa tuh? Saya tuh yang mendorong saya, motivasi saya. Sorry, 10 orang tuh ada ceweknya atau 10? Nggak ada, cowok semua. Cowok semua. Ya, Cowok semua. Terus, dari saya, motivasi lu tuh. tuh saya, aduh, gimana ya? Saya udah pengen turun sebenarnya, tapi jauh banget Mas. Soalnya dari base camp ke ke pos 1 itu agak lumayan jaraknya. Dari pos 1 ke pos 2 juga udah lumayan. Nah, di situ saya kena malam, kena hujan. Wah, benar-benar sampai di pos 2 kedinginan saya Mas. Benar-benar teman saya pokoknya bikin tenda cepet-cepet. Wah, benar-benar saya tuh di pos 2 itu hujan. Kedinginan hujan terus, atau kedinginan Mas, benar-benar tuh. Sorry. Pertama kali, wah, benar-benar wah, berasa banget itu badan Mas saya. Dari pos 2 besoknya saya istirahat, naik ke pos, dari pos 2 itu saya ke pos 5. Dari pos 2 ke pos 5? Itu berapa jam? Makan waktu berapa jam? Ada istirahat? Agak lumayan jauh sih Mas, kan kita di situ di Gunung Slamet nggak boleh ngecamp di pos 4. Oh gitu. Oh berarti gaspol aja nih dari pos 2 ke pos 5 langsung gaspol, nggak ada. Tapi istirahat ada mungkin ya. Istirahat biasa ngopi atau nggak boleh ngecamp di pos 4. Nggak boleh di pos 4. Jadi saya di pos 5 ngecamp. Sama saya juga begitu, istirahat. Teman-teman pada bikin tenda. Yang paling aneh, wow, harga rokoknya lumayan juga Mas sono, jangan salah. Jadi di pos 5 itu guys ada warung juga di shelter. Oke. Mau gorengan kayak mau apa masih ada warung di sana. Saya ngecamp di situ. Saya uniknya malam-malam Mas, boker lucu. Boker di mana Ji? Bokernya di pinggir tenda lagi Mas. Pada komen teman-teman. Terus teman-teman pada gerutu, nih bawa apaan nih? Padahal saya habis berak Mas. Enggak. Lu boker. Malam jam berapa itu? Malam Mas, jam 11-an. Temen lu pada tidur. Pagi ada pada tidur. Ada berapa tenda sih kan lu 10 orang? Dua tenda. Pokoknya 2 tenda. Malam lu sakit perut tuh. Di pinggir tenda dong, tenda dong. Pinggir tenda saya kan nggak berani jauh-jauh Mas, sampai baru ke alam ya kan. Saya korek-korek tuh. Saya korek-korek tuh tanah, ya kan agak saya korek pinggir tenda, saya berak, saya nyari daun, saya bersihin ya kan, ambil air gosok kan. Ya udah, saya tinggal pada tapi masih bau. Enggak, sorry. Itu lu dimasuk dikubur lagi ke tanah. Dikubur, tapi masih bau, namanya anget ya kan. Namanya anget, ya udah pada guru tuh nih botai nih tanya siapa nih, saya diam tiduran. Jadi teman-teman lu keganggu tuh, asalnya tidur jadi kebangun. Iya. Jadi bau apa ini? Iya Mas. Lu diem aja lagi ya. Habis itu kan saya udah istirahat. Saya istirahat jam 2 saya langsung trek summit. Ke puncak Gunung Slamet. Dari jam 2 subuh saya trek ke puncak. Oke. Saya jalan terus di pertengahan jalan. Itu tuh saya kan pakai sendal Mas. Pakai sendal saya. Pertengahan jalan. Tapi sendal gunung kan? Atau maksud sendal jepit. Sendal jepit di pertengahan gunung. Nah, di pertengahan gunung tuh licin Mas saya. Hampir mau sampai puncak sih. Pertengahan hampir mau sampai puncak. Udah bener-bener licin tuh, jalan tuh bener-bener berbatuan, licin. Tanah liat tuh kalau di Gunung Slamet ada deh di HP saya tuh. Nyampe itu saya buka sendal, saya nyeker Mas sampai puncak. Sampai ada orang, "Bang, lu pakai sendal?" "Iya, Bang, sepatu jebol." Gokil, Bang. Tuh pertama kali Mas saya naik gunung langsung ke Gunung Slamet. Sampai puncak Mas, alhamdulillah dituntun sama teman-teman saya semuanya. Itu nyampe jam kira-kira? Nyampe puncak itu jam 8 jam 9. Jam 8 jam 9 pagi. Iya pagi. Masa iya sekitar 7 jam malam lagi seharian puncak. Adik-adik aja Mas Andi. Jadi lu sekitar 7 jam 8 jam ya sampai dari pos 5 ke puncak. Pokoknya dari jam 2 sampai jam 8 atau jam 9 pagi tuh Mas. Suatu gimana pas lihat puncak nih? Terbayarkan semua atau perasaan apa deh yang mau bener, Mas. Pertama naik gunung lagi langsung selamat. Iya itu bener-bener ini tuh alam loh, ini kuasaan Allah yang bener-bener wah
subhanallah banget itu Mas. Kita benar-benar di atas awan, benar-benar diuji kebersamaannya gitu Mas. Pokoknya mantep dah Mas, nggak bisa dikata-kata. Makanya kan sampai sekarang ini kalau saya demennya kalah Mas, karena ngilangin misalkan di ibu kota kan banyak pikiran. Kita ke alam langsung pikiran walaupun sebentar hilang pikiran. Tenang lah. Gitu Mas. Nah, saya tuh berapa kali tuh naik gunung. Pertama ke gunung. Jadi ngarahnya ke sombong sekarang ya, berapa kali naik gunung? Bukan berapa kali sih Mas, maksudnya alhamdulillah pengalaman Tapi saya. pengalaman pertama lu Pengalaman tuh ya? Gunung Slamet Mas, saya juga heran Mas. Sepatu teman minjem jebol lagi. Iya itu saya belum, Nah, saya balikin. Lupa udah. yang menariknya lu bilangnya gimana itu sepatu? Lu kembaliin atau enggak? Enggak, udah gue diem aja. Jadi temen lu nanya dong, maksudnya sepatu gua kemana? Enggak nanya alhamdulillah. Sebenarnya Enggak, alhamdulillah gitu. teman majelis juga Mas. Teman majelis sering bertemu. Iya. Untungnya saya nggak ketemu tuh isi cita hati saya tuh pengalaman naik gunung tuh, yang pertama kali naik gunung langsung ke Gunung Slamet. Di mana kan kalau orang kan pertama kali naik gunung ya gunung-gunung yang ini dulu dah, nggak terlalu tinggi juga, nggak terlalu curang, kayak Gunung Prau, kayak gunung, biasanya kalau di Jakarta kan gede, ke Bogor gunung gede. Nah ini langsung ke Gunung Slamet. Alhamdulillah emang Allah kasih jalan dah tuh. Allah kasih keselamatan, alhamdulillah sampai puncak sih Mas itu. Nah, pas sekitar puncak nih, kira-kira berapa lama lah, setengah jam atau sejam di puncak, turun lagi atau gimana? Maksudnya turun lagi ngecamp atau langsung turun sampai ke bawah sampai beres? Sampai puncak itu saya kan biasa ada foto-foto dulu, nikmatin alam di atas kan, ngeliatin wedus gembel, ya kan, bangsa sejaman. Habis itu saya turun ke pos 5. Nah dari pos 5 mau ngecek, berak lo? Enggak lah, ngaco kan udah hilang toh. Udah hilang, si bau aja. Saya berapa kali Mas di Prau saya berak, Gunung Gede saya berak. Terus temen lu ini lagi nyium bau lu lagi, nyium bau tai lu lagi. Kemarin terakhir saya ke Merbabu, saya berak juga. Itu pas teman-teman lu tidur juga? Malam juga, tapi saya di pojokan sono. Oke, berarti apa sih? Di pos 5 ya? Pos 5. Saya di pos 5 itu prepare Mas. Prepare langsung turun ke bawah Mas. Di bawah itu wah suatu kejadian aneh tuh Mas, saya kena malam pas turun. Apa? Saya kan saya emang bener-bener nggak pakai sepatu, pakai sendal ya. Wah bener-bener kaki sakit itu. Saya itu dari pos 5 turun, udah kena hujan Mas. Hujan lagi. Kena tuh. hujan. Pulang turunnya terus, hujan juga. Nah di pos 1 udah kena malam. Iya. Tuh temen-temen udah pada nggak jelas tuh. Nggak jelas gimana? Udah pengen buru-buru, emang kena malam tuh ada diliatin, ada dibisik-bisikin, diikutin. Wah udah kacau dah tuh. Saya kan kaki saya bener-bener di pos 1 udah bener-bener wah hancur kali Mas ini kaki. Bener-bener udah lecet. Nyeker ya atau pakai sendal ya? Yang sendal jepit. Pakai sendal jepit. Habis itu saya nyeker karena ke slip lah. Nah itu. Nah, udah pada nggak jelas anak-anak. Udah pengen buru-buru, makanya saya saya nggak mau nyerah gitu loh. Walaupun anak ini kalau memang nggak kuat, ya udah ngomong aja gitu loh. Tapi saya nggak mau nyerah Mas, karena emang udah kena malam ngeri di hutan. Ya udah saya paksa itu Mas. Sampai pos 1, sampai untungnya masih ada tukang ojek sebelum ke base camp. Di pos 1 turun setengah jam ada ojek. Jadi saya naik ojek ke base camp. Ke base camp. Untungnya ada ojek, saya naik ojek tuh. Alhamdulillah Mas. Lumayan juga ya dari pos 1 ke base camp, mungkin makan waktu berapa lama tuh? Ada setengah jam. Bagaimana? Kalau pos 1 ke base camp sejam setengah sampai 2 jam gitu kalau kurang lebih ya. Kalau saya lupa tuh. Segituan Mas. Oke, alhamdulillah ada ojek. Sampai di ojek saya waktu itu nginep semalam besoknya baru balik. Gitu Mas. Jadi kesimpulannya pertama kali naik gunung, kenapa jadi pingin lagi? Nah itu tuh? Saya juga heran, bikin ketagihan Mas. Karena bener-bener gimana ya? Apa sih yang bikin lagi? Itu aja. Untuk teman-teman nih, teman-teman AMW yang belum naik gunung, apa sih yang bikin nagih naik gunung itu? Menurut lu aja dulu, apa sih? Lu kan nih udah dari Slamet kemana, apa yang bikin nagih? Sedangkan pengalaman lu, ya sepatu bolong, ada pengalaman yang tanda kutip nggak mengenakan lah, dari sendal lu bolong dan sebagainya. Tapi sepatu bolong. Ya sepatu bolong. Kenapa sih yang bikin nagih? Yang bikin nagih itu karena di alam itu damai Mas. Tenang nggak ada pikiran. Itu yang bikin saya
Bukan Suka. bisa di mana aja enggak. Enggak dong. Dua enggak tuh. Tuh saya buka di anime aja tuh. Enggak dong, itu benar-benar damai sih Mas di alam, benar-benar kita ngirup udara segar juga, pikiran juga enak. Tapi kemarin saya terakhir ke Merbabu itu, wah, saya benar-benar nyerah Mas, nggak mau naik gunung lagi. Tapi pas diajak sama teman-teman lagi nih, next katanya mau ke Gunung Lawu kan. Saya mau lagi karena wah, benar-benar kenapa? Apa titik sampai lu nyerah nih gue naik Merbabu, tapi jadi pingin lagi. Apa gitu di titik mana di saat lu nyerah nih naik gunung? Wah, saya kemarin ke Merbabu karena trekkingnya atau tinggi banget, jadi terjal banget. Merbabu itu saya lewat via Tekelan. Bener-bener jalurnya tuh naik turun Mas. Saya udah di camp itu di pos 4. Pos 4 naik lagi ke ke puncak pemancar. Puncaknya banyak nih kalau di Tekelan. Nah, saya dari tadi di pos 4 itu saya naik ke puncak pemancar itu agak 2 jam Mas. Oke. Saya naik nih. Set, wah angin gede, ber. Sampai nih puncak pemancar. Wah, bener-bener dingin nih badan. Emang pas sebelum itu saya di pos 4 itu ngecamp, saya bener-bener badan saya sakit Mas. Oh, pertama Kaget. lagi nggak enak, lagi Nggak enak badannya badan. kaget ya, lagi nggak enak badan juga, Kaget. terus trekkingnya naik turun. Nah, pas di puncak pemancar saya tuh nyari tenda yang orang pengen pada ke puncak buat istirahat saya nggak naik ke puncak Mas. Karena dari puncak pemancar turun lagi begini Mas. Ntar naik lagi begini, turun lagi. Nah, itu yang bikin jauh, yang bikin saya udah nyerah. Jadi lu nggak ke puncak gitu ya? Enggak. Tapi sampai puncak pemancar doang. Okay. Ada beberapa temen doang yang naik. Itu yang bikin aneh ngedon. Wah, udah gue nggak naik gunung lagi nih, gue udah capek banget ini begini nih. Sama badan saya kan jadi suspek ya kan. Jadi begini. Nah, itu yang bikin saya nyerah. Tapi pas teman mau ngajakin lagi, oh ayo dah kali bisa nih. Kemarin karena emang jalurnya setelah dari itu naik turun. Nah, ini besok mau ke Gunung Lawu insya Allah. Langsung tuh. Doain bulan Agustus. Itu berapa orang tuh? Kayak kemarin sih Mas, teman rumah saya paling bangsa 8, 9. Persiapan? Minjem sepatu temen yang bolong? Enggak, kalau ini saya udah punya sekarang sendiri, udah punya Mas. asik, Punya sendiri. Paling tas punya temennya kemarin mau Tapi dibalikin. Lu sih pakai bolong dari di dekat tenda. Saya juga heran tuh ngapa ya berak mulu. Saya juga heran. Ya, namanya manusia ya kan. Gitu, manusia terus berak di dekat tenda, temennya nyium. Udah pada tahu dah kalau teman saya sama saya mah gitu. Nah, biasanya naik gunung tuh biasanya nih yang gue dengar ada mistis atau apa, tapi lu alhamdulillah dengan positif thinking lu atau gimana, atau lu pernah ada mungkin tapi lu nggak hirauin atau gimana? Pernah nggak sih kalau pas lagi naik gunung dari versi lu sendiri? Versi saya Mas, orangnya cuek sih Mas, bodo amat. Maksudnya mungkin kita baik di alam, insya Allah penunggu alam baik sama kita gitu. Kalau saya begitu. Nah, di Selamat doang itu katanya ada yang ngeliat, teman saya tuh ada ngeliat, ada suara-suara. Tapi saya cuek aja sih Mas. Tapi teman saya ngerasain sih begitu. Tapi kalau saya ya udah cuek aja gitu. Yang penting kita baik sama alam, penunggu alam pasti baik sama kita. Yang penting kita nggak neko-neko gitu sih Mas. Lebih ke ya positif lah. Positif aja naik gunung. Karena ada orang bilang nggak Raji yang ngerasain, tapi waktu itu temen Raji ngerasain, tapi lu outputnya ya cuek aja gitu, positif aja gitu ya. Bodo amat sih Mas. Soalnya kan yang penting saling menghargai mungkin ya. Betul. Terakhir berarti dari Selamat udah berapa gunung kalau boleh tahu, bisa kehitung nggak atau udah nggak kehitung nih? Nggak bisa dihitung sama saya kan masih baru Mas. Nah, dari beberapa lu naik gunung, gunung apa yang paling lu suka? Jangan bilang lu gunung kembar ya. Gitu juga gue suka. Gitu. Nah, saya naik gunung ini bisa kehitung. Yang pertama itu saya Gunung Selamat. Gunung Selamat. Yang kedua itu saya Gunung Gede. Gunung Kembang. Kembang. Gue kira gunung kembar aja. Terus Gunung Prau sama Gunung Merbabu. Ya, yang paling suka lu apa? Yang berkesan banget lah. Yang berkesan gue di Selamat pertama kali tuh Mas. Itu doang tuh pertama kali. Terus Selamat. Yang kedua itu ke Gunung Merbabu. Merbabu aneh sama Ayang. Ayang Beb. Soalnya tapi itu gimana? Ayang lu pertama kali atau udah? Pertama kali Mas, saya ajak Mas. Di mana? Gunung mana? Gunung Merbabu Mas. Pertama kali. Oh, tapi lu nggak berdua dong? Enggak dong, sama teman-teman saya, sama ada perempuan juga kok. Nah, itu gimana?
kayaknya kita mungkin nanti next undang cewek lu kali ya. Maksudnya Iya. ayang lu Kesan- pertama kali naik pertama kali gunung, gunung, kesannya gimana? Atau apalah yang lu rasain? Nanti saya hubungin ke ayang saya ya kan. Asik. Ntar Tapi saya pas ayang lu pertama kali naik gunung, itu kejadiannya gimana? Lu juga nggak? Lu berak juga nggak? berak itu saya bilang di Merbau saya berak. Ayang lu tahu nggak? Tahu. Lu tahu? Tahu. Terus gimana? Ya udah cuek aja saya Cuek. nanggung mulus. Jangan-jangan ayangnya ikut juga enggak? Enggak. Ikut jagain. Enggak. Oh, Itu, gitu. Mas. Wah, nggak tahu udah tuh kesannya dia pertama naik gunung diajak sama saya juga. Ayang itu ke pantai udah, ke alam udah tuh cita-cita saya biar ngerasain alam gitu Mas. Oh, itu jadi cara lu refreshing ya. Naik gunung, naik ke pantai. Gitu. Kan kalau orang-orang kemana-mana gitu saya udah tenang. Oke. Alam. Jadi gini teman AMW, sebenarnya banyak banget cerita-cerita menarik sama Raji itu. Mungkin di video selanjutnya, di VT selanjutnya kita bahas gunung yang lainnya, gunung-gunung ya, referensi nih Mas lain. Andi nih. Mungkin kalau buat lebih luas lagi ke Mas Farul. Ya, Tuh dia udah kemana-mana tuh. Itu teman kita salah satunya. Nanti dia bakal pasti banyak cerita tuh dari dia. Sebenarnya banyak lagi hal menarik. Kita bahas di video selanjutnya. Thank you banget Ji. Oke, Mas Andi. Nanti mungkin next undang Ayang band lu. Oke, siap. Thank Yang you, penting Ji. rapi ya. Nah, terakhir nih Ji. Salaman dulu kayak jual beli. Apa? Itu? Kisi apa namanya? Apa itu? Rekomendasi lu. Kalau gunung apa yang bagus atau lu yang belum tercapai deh gunung apa? Pertama gini, gunung apa yang lu pingin naik? Yang kedua, sebenarnya sih gini Mas. bentar. Yang kedua apa gunung apa yang lu pingin belum naik, belum capai? Yang kedua, persiapan apa sih yang naik gunung tuh yang matang menurut lu? Udah itu aja. Yang satu apa gunung apa yang lu pingin? Kalau yang pengen itu nggak terlalu ada yang pengen Mas, tapi karena kan saya orang ngikut aja Mas, emang mau nikmatin alam. Tuh itu aja sih Mas kalau saya. Nggak ada yang maksudnya bukan suka semua intinya. Tapi nggak ada gunung yang kembar. Terus. Nah, yang kedua persiapan itu yang penting intinya tuh sebelum naik jogging Mas. Oke. Jogging udah itu. Itu hal rutin lu, wajib lu ya. Karena buat badan nggak kaget pas di trek nanjak gitu. Jadi persiapannya lebih ke jogging, olahraga kecil lah ya. Betul Mas. Biar nggak kaget ya. Itu biar nggak kaget sih intinya. Oke. Oke. Ada tips-tips lainnya? Saran lain sebelum kita akhiri Ji? Itu aja sih Mas, soalnya kan saya lagi jadwal lagi padat nih, kan mau syuting lagi. Iya, kampret nih. Iya. Kejar setoran atau mau BAB kali ya? BAW. Oke, teman AMW, makasih udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe, channel ini subscribe, komen, dan apa Ji? Like and Kampret lo. Udah, thank you bro. Thank you guys. Makasih.